Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam ruangan audio santapan firman Tuhan. Hari ini 3 Agustus 2022 bersamaan hari Rabu, Minggu biasa ke-18. Bacaan dipetik daripada Injil Matius bab 15 ayat 21 hingga 28. Mari kita bersama mendengar dan merenungkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan sambil berkata, "Tolong Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Karena permintaan ibu anak itu yang amat percaya kepadanya. Iman ibu itulah yang membebaskan anaknya yang dibelenggu setan. Dengan merenungkan kisah tersebut, kita semakin menyadari bahwa iman yang kita miliki tidak hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Iman yang kita miliki memberi impak positif pada orang-orang yang hidup bersama kita. Satu adalah kuasa doa. Ibu ini sungguh-sungguh merasakan kuasa doa itu dalam dirinya, sehingga dia tidak serik-serik meminta pertolongan Tuhan. "Tuhan, tolong aku." Ini juga dalam renungan kita bersama, supaya kita percaya kepada kuasa doa. Yang kedua, iman yang mendalam, yang percuma yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan iman itu, saudara-saudari, kita dipanggil, diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, membebaskan,
dan memberi pengharapan. Sebagai murid Yesus, kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit, menguatkan dan memberi peneguhan bagi saudara-saudara kita yang sedang putus asa, mengajak teman dan sahabat kita untuk berbalas rasa kasihan dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Iman mendorong kita untuk mau keluar dari diri kita dengan sukacita melakukan tindakan-tindakan kasih yang akan meringankan beban hidup kepada orang lain. Iman kita kepada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan yang baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi hidup sesama kita. Satu pengalaman yang indah apabila kami tim KIPKK telah melakukan ataupun melayani pelayan doa kepada bukan saja kepada sesama seiman dalam Kristen, tetapi juga selain daripada seiman dengan kita, yaitu dia berbangsa Brunei. Satu ketika dulu apabila tiba-tiba seorang ibu bangsa Brunei dari kampung Brunei yang juga kenalan istri memohon agar mendoakan anaknya lelaki yang sudah seminggu tidak dapat bekerja, yaitu bekerja sebagai security di SKPN karena kerasukan roh jahat atau setan, dan dia mengalami setiap malam boleh berbicara dalam bahasa roh dan meracau. Sudah pernah didoakan oleh kepercayaan mereka sendiri, tetapi tidak dapat dibebaskan. Kami tim dijemput dan melawat kampung Brunei Laut dan mendoakannya, saling menjelaskan kepercayaan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Dengan kepercayaan ini yang dipimpin dengan pimpinan Roh Kudus, Yesus tidak pernah memilih siapa yang orang tersebut, seperti perempuan Kanaan ini dalam petikan Injil sebentar tadi. Dia bukan daripada Yahudi. Di atas salib Yesus merentangkan tangan, tanda dia mengasihi semua bangsa dengan tangan terbuka, dengan penuh kasih. Maka setelah didoakan anak lelaki ini tersebut, dia telah disembuhkan oleh Yesus, dan keesokan harinya dia boleh bekerja semula. Puji syukur kepada Tuhan, karena inilah mukjizat iman dan kepercayaan dan kuasa doa. Kalau 2000 tahun yang lalu terjadi dalam Injil ini, juga pada saat ini dengan iman juga terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.